How can? Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara, bahwa kita punya doa itu masuk ke telinganya. Bukan masuk ke sorga. Masuk ke telinganya. Istimewa loh saudara. Saudara kepikiran enggak? Bahwa doa-doa kita ini masuk kemana? Ya. Apakah doa kita ini masuk ke sorga? Masuk ke dalam rumah Tuhan? Doa kita ini ya masuk di dalam sesuatu keadaan yang spiritual? Tepatnya doa kita harus masuk ke telinga Tuhan. Saudara. Jadi untuk ini harus ada pembukaan jalan. Semua katakan ada kuasa kemudahan dari Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. How can? Gimana? Ya, caranya bagaimana? How come that I get all the freedom from God? All the answering, and God will reply me as soon as possible. Caranya gimana? Ya saudara, inilah kemudahan dari perjanjian baru. Dan ini luar biasa. Perhatikan, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat 50 sampai 53. Saudara sekilas sudah membaca ya tentang hal apa ini. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan sesudah terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Katakan luar biasa. Katakan amin. Saudara, apa yang tadi kita sudah baca adalah peristiwa detik momentum Yesus mati. Heran ya saudara, kenapa Alkitab tidak menulis wafat, meninggal, mangkat? Tidak. Tetapi Alkitab ilham roh menyuruh para hambanya menulis ini dengan kata-kata yang sedikit sarkasme. Kata-kata yang sedikit apatis dan apologi betul. Tidak sepantasnya lah. Tapi ya udah, Roh Kudus bilang kasih kata mati. Kasih kata mati. Jangan mangkat, jangan wafat. Karena Yesus pada waktu ini sedang mengaktingkan, sedang berperan. Dia memegang satu peranan role yang besar. Yaitu dia harus berkorban dan mati di kayu salib. Bagi saudara dan saya. Bagi orang-orang sebelum kita. Orang-orang sesudah kita. Saudara. Itu sebab ayat yang ke-50 adalah saat detiknya Yesus menyerahkan nyawanya dan mati. Saudara, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya. Dan ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci robek menjadi dua. Apa yang terjadi? Kalau yang selama ini ruangan maha suci di belakang tabir itu, tidak ada orang boleh tahu kecuali cuma satu orang saja. Imam besar. Imam besar enggak sembarangan mau masuk, aku tak bikin bersih ya di ruangan maha kudus. Aku tak ngatur ya. Enggak. Imam besar hanya setahun sekali pada hari raya Grafirat. Pada hari raya penebusan. Di mana imam besar dengan menggunakan jubah kebesarannya akan masuk ke dalam ruangan maha kudus. Katakan ruangan maha kudus.
Dan di sana dia membuka pelan-pelan tabir dan dia masuk kembali. Dia tutup kembali. Saudara, dan apa yang dia lakukan di sana? Dia membawa satu baskom berisi darah lembu yang tak bercacat celah umur 1 tahun. Ini darah, dan dia membawa kuas dari sejenis spons jamur, dan dia memercikkan di depan tabut perjanjian 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dia mempercikkan di atas tutupan grafirat, di atas peti, di atasnya 7 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dia mengangkat tangan dan dia memintakan ampun buat seluruh bangsa Israel. Pertama-tama dia minta ampun untuk dirinya sendiri, kata Alkitab. Dan kedua dia minta ampun untuk seluruh bangsa Israel. Itu setahun sekali loh saudara. Bayangin, keselamatan itu begitu mahal pada perjanjian lama. Dan dia melakukan itu. Oh, dia tidak mempunyai kesempatan dan dia tidak diizinkan untuk mengeksplor ruangan Maha Kudus. Yaitu dia punya pekerjaan, selesai dia menaikkan doa, memintakan ampun bagi seluruh umat Israel. Kalau dia berkenan kepada Tuhan, maka dia bisa keluar dari ruangan Maha Suci dengan selamat. Apa maksud saya? Alkitab mengatakan, kalau imam besar ini tidak kudus, maka dia akan dihukum mati di dalam ruangan Maha Kudus. Tes, jatuh mati. Maka imam-imam yang ada di ruangan kudus melihat, loh, ada bunyi, buk. Aduh, imam besar kita dibunuh oleh Tuhan. Dan mereka akan meniba itu tirai dan menarik kakinya keluar. Dan membuang mayat ini di luar. Karena imam besar tidak kudus. Dibikin mati oleh Tuhan. Itu sebab imam besar ketika dia menaikkan permohonan ampun atau grafirat di hadirat Tuhan, dia sudah harus memastikan diri, aku harus suci, aku harus berkenan, baru aku layak memintakan ampun untuk bangsa ini. Jadi saudara mesti tahu, itu sebab Tuhan itu sangat detail, sangat perfect, tidak kayak kita orang manusia yang sembrono. Tuhan menyuruh membuat jubah imam besar itu dengan bel-bel kecil di bawahnya. Jadi itu jubah, diklaim bagian bawahnya dari jubah itu digantungi banyak giring-giring bel-bel kecil. Ya, bel-bel kecil dari tembaga. Jadi kalau imam besar berjalan, maka suaranya, ya tirukan saya, suaranya kerincing. Kerincing, kerincing, kerincing. Nah, itu berarti dia bisa jalan. Kalau sampai imam-imam di ruangan kudus tidak mendengar suara gemerincing dari jubah imam besar, mereka tahu imam besar sudah jatuh mati, dihukum oleh Allah. Para kekasih, itu sebab saya perlu menyampaikan kepada Anda bahwa perjanjian, tabut perjanjian Allah, tabut perjanjian Allah itu sangat tertutup, setahun cuma sekali. Orang yang sangat terpilih, yaitu kepala dari semua imam, yaitu imam besar saja yang boleh. Apa yang baru saya dan Anda baca dari Matius 27 ayat 51 sampai seterusnya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, terbelah, sobek, robek, bukan terbuka, bukan disingkap, tapi robek, saudara. Jadi apa sebabnya? Karena dua kain ini direkat, ya, dengan pengait-pengait.
Pengaitnya dari emas, saudara. Jadi, slayer sebelah sini, tabir sebelah sini, tabir sebelah sini, ini direkat dengan kait-kait dari emas. Nah, jadi untuk membuka ini harus ada tempo, ada tenaga. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, pada harinya itu, pada menitnya itu, ini semua tidak dibuka kaitnya, tapi robek dengan satu tenaga. Dan imam-imam kaget. Loh, mereka untuk seumur hidupnya baru bisa ngelihat satu kali ini. Yang namanya tabut perjanjian di dalam ruangan Maha Kudus. Saudara lihat ilustrasi pelukis ini. Satu imamnya sedang melayani mesbah dupa. Saudara sedang menyalakan api di sana untuk bau yang harum di dalam ruangan kudus. Kaget. Karena itu tirai robek terbelah menjadi dua. Saudara yang kekasih, jadi bagaimana doa orang Kristen saat ini perjanjian baru bisa sampai ke telinga Tuhan. Sudah tidak ada lagi penghambat. Sebenarnya kita mempunyai satu hotline yang hebat. Kita bisa langsung berdoa kepadanya. Itu saatnya kita sekarang mau pakai. Do not waste your time. It is the time by the COVID-19 so that we all together have to realize that our life, maybe this is the last chance for us. Kesempatan terakhir. But we have to use our last chance. God just want to tear up. Dia merobek. And the veil was turned out. Lepas. And be torn. Sudah sobek. So that we can see inside. Ini satu pembukaan jalan. Sehingga segala Anda punya doa, saya punya doa. Tuhan, pasti cepat deh sampai kepada engkau. Karena engkau sudah dengan kematianmu, engkau sudah membuka. Dan engkau sudah memberikan kesempatan buat hamba. Mungkin ini adalah kesempatan hamba terakhir. Kalau hamba tidak pakai kesempatan dengan COVID-19 ini, untuk hamba lebih dekat kepadamu dan menggunakan waktu untuk menikmati bait-mu, menikmati hadirat-mu dalam hidup hamba. Maka mungkin hamba tidak bisa menggunakan kesempatan sama sekali. Itu sebab pakai kesempatan saudara. You have to use all the chance that God gave to you. It is the time. Do not think that you still have your future. Maybe next time. No, you have to react now. You must give a good decision for yourself. Itu sebab dalam Lukas 12:57 Tuhan menegur orang-orang Farisi. Kenapa kamu tidak bisa mengambil keputusan yang baik untuk dirimu sendiri? Kamu cuma omong aja. Berdebat aja. Tapi kamu tidak bisa mengambil keputusan. Ketika saya dan saudara membaca itu tirai bait Allah yang tebal. Itu tebal loh saudara. Dari lapisan beberapa kulit binatang. Beberapa serat benang. Yang dirangkai dengan tangan. Dan menjadi satu tabir. Gorden yang berat dan tebal. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kini selalulah menikmati hadirat Allah. Saudara kan merasakan? Saudara di rumah, saudara tetap merasa hadirat Tuhan. Kiranya setelah ini selesai dan kita boleh kembali berhimpun dalam gereja, Anda harus tetap mempunyai satu tradisi. Aku mau menikmati hadirat Tuhan selalu. Baik di gereja maupun di rumahku. Dulu aku cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Atau
paling setia seminggu sekali. Sekarang selain aku seminggu 3 kali ke gereja, di gereja, setiap hari aku di rumah, aku harus ada dan menikmati hadirat Tuhan dan menikmati bait-Nya. Karena Dia mendengar aku punya doa di bait-Nya. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan rahasia ini, saudara, maka saudara dan saya akan menggunakan kesempatan untuk menikmati itu. Contoh, hari-hari ini sudah sebulan 2 bulan ini para ahli kesehatan, dokter dan lain sebagainya, ya saudara, memberitahu kepada kita, kepada masyarakat untuk memanaskan diri di bawah sinar matahari. Oh, itu kita belajar dari sejak kita di SD kan? Saya dulu sekolah rakyat SR sudah belajar, dikasih tahu pagi harus DD, ya. Ada yang bilang di PP, ya, sampai garing, tinggal goreng. Nah, saudara, nah itu kita harus, karena sinar matahari memberi. Tetapi kan kita tidak melakukannya. Nah, begini sekarang ada virus COVID-19, ya, orang-orang kalau pagi pada keluar dan mencari udara, mencari sinar matahari. Saudara, kenapa? Karena mereka punya pikiran, aku harus meningkatkan vitamin D3, karena di bawah kulitnya ada provitamin D. Kalau tidak kena sinar matahari tidak bisa menjadi vitamin D3 yang dibutuhkan oleh tulang dan imunitas untuk menaikkan imunitas. Sekarang baru sadar. Betul apa tidak? Kan ada kebaikan kan? Ada kesadaran. Mulailah kita berjemur. Ya, termasuk saya ini, ya, sampai gosong mukanya. Ya, kata ahli cuma 20 menit aja. Wah, saya hampir sejam. Ya, karena apa? Supaya rodok garing sedikit. Nah, para kekasih ini baru tahu apa untungnya. Saudara, demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau tidak kena sesuatu huru-hara, sesuatu ontran-ontran, sesuatu peristiwa, sesuatu occasion yang negatif, kita tidak bisa menghargai firman. Itu sebab kiranya dengan adanya kita harus mengisolasi diri kita di rumah dan kita harus berbakti di rumah. Kita mempunyai 2 kebiasaan. 1, aku akan lebih setia ke gereja. 2, aku setiap hari harus mempunyai hadirat Tuhan di rumahku. Aku harus selalu menikmatinya. Karena tabir itu yang menghambat sudah terbelah menjadi 2. Dan apa yang kita baca tadi luar biasa. Orang-orang kudus yang sudah mati. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan berteriak, sudah selesai. Dia berteriak demikian. Kubur dari orang-orang kudus pada terbuka. Kita tahu kuburnya bukan ke bawah, kuburnya itu ke samping. Kayak gua. Dan setiap kubur ditutup oleh satu batu yang besar. Itu semua kubur pada waktu itu. Di dalam satu lorong ini kadang-kadang ada 3 atau 4. Karena disiapkan untuk isi keluarga. Dan ini pintu sewaktu-waktu bisa dibuka. Karena keluarga akan membersihkan. Ya saudara, saya tidak tahu bagaimana baunya itu. Tetapi mereka membalsam. Tetapi itu mereka punya kebiasaan Yahudi. Mereka membersihkan itu kubur. Nanti kalau ada yang mati lagi, taruh di dipan yang sebelah mana. Dari batu, tempat peletakan mayat sebelah mana. Oh sebelah sana untuk papahnya. Oh ini untuk adikku dan lain sebagainya. Nah ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tabir bait kudus terbelah menjadi 2. Saudara. Orang-orang kudus itu bangkit dari kematian. Tapi aneh. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tetapi mereka tetap di dalam kubur. Tetapi mereka tidak mati, mereka bangkit. Ya saya tidak tahu bagaimana settingnya.
Tetapi mereka tetap tinggal di dalam kubur, tapi mereka sudah bangkit. Kapan mereka keluar dari kubur? Ayat 53. Ketika Yesus bangkit pada pagi hari itu, hari yang ketiga dari kematiannya, saudara, lalu orang-orang kudus yang sudah bangkit pada penyaliban Yesus 2 hari yang lampau, itu ikut keluar dari kuburnya. Dan mereka berjalan masuk ke kota yang kudus, yaitu Al-Quds dalam bahasa Arab, yaitu Yerusalem. Saudara yang kekasih, dan ini merupakan satu misteri. Jadi saya perlu menyampaikan kepada Anda bahwa kematian Yesus membuat orang-orang yang hidup kudus bangkit. Kalau saya dan saudara hidup benar, hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan, takut kepada firman, saudara, kematian Yesus adalah kebangkitanmu. Dan engkau akan dipakai oleh Tuhan, engkau akan menyatakan, engkau akan menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Orang-orang terkejut, heran. Semula orang-orang ketakutan. Dan mereka menyadari, orang-orang yang sudah meninggal bangkit ini adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini adalah bukti dari kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak saudara. Bila tirai ruangan Maha Kudus sudah terbelah, maka saya dan saudara nikmatilah selalu saben hari hubunganmu dengan Kristus. Sama seperti banyak orang di seluruh dunia sekarang mulai sadar mencari sinar matahari pagi. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Inilah saat di mana Anda dan saya harus memakai pengetahuan firman dengan benar. Dan nikmati hadirat Tuhan di dalam hidup saudara. Mumpung masih bisa. Inilah gambaran tabut perjanjian. Kira-kira dimensi dan kira-kira wujudnya semacam ini. Saudara, pastikan kau tak kehilangan hadirat Allah. Pastikan. Apa sebab? Saya tutup khotbah saya dengan hal ini. Dari Yeremia 3 ayat 16. Mari kita akan baca. 1, 2. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Artinya orang sudah tidak eleng lagi, orang sudah tidak memasalahkan tabut perjanjian, orang tidak ada kepingin sama sekali tentang tabut. Ketika orang semakin banyak, kamu beranak cucu, orang begitu banyak, itu yaitu tabut perjanjian tidak lagi akan timbul dalam hati. Gak ada di hati orang tentang hadirat Allah, gak ada. Dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Ini satu peringatan yang sangat serius. Kalau saya dan saudara tidak menggunakan kesempatan karantina kita untuk setiap hari ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita kehilangan tabut perjanjian Allah. Sekarang penduduk dunia luar biasa. Ya, berapa miliar orang, saudara. Kita tidak bisa mengucapkannya secara eksak berapa jumlah. Sudah begitu banyak. Kebudayaan sudah sangat ultramodern. Saudara, semua orang sudah memegang gadget. Setidaknya yang sederhana. Di seluruh dunia ini. Dunia dan zaman dan kebiasaan sudah berubah. Orang sudah lupa tentang tabut perjanjian hadirat Tuhan. Orang melupakan. Apa yang orang ingin? Yang diingat terus, cari duit. Cari senang. Kalau aku bisa nabung, aku bisa senang-senang. Aku bisa jalan-jalan. Sekarang tidak bisa jalan-jalan. Beberapa orang sudah sangat bahkan mempunyai pikiran, aku sudah tidak mau usaha lagi lah setelah ini. Percuma.
bahwa semuanya hasilnya cuma begini saja. Banyak orang kecewa. Apa sebab? Karena selama ini tidak mencari tabut perjanjian Allah. Hanya mencari uang, mencari nama, mencari kesenangan. Anda dan saya harus ingat. Apa yang memberi kehidupan kepada saudara? Sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Yang memberi kehidupan, dia merobek itu tirai. Supaya Anda dan saya bisa melihat, memandang kemuliaan dari tabut Allah. Dan kalau saya dan Anda pada kemuliaan tabut Allah, maka Anda dan saya adalah orang-orang yang bakal diselamatkan. Orang yang menghargai. Doa-doamu masuk ke telinga Tuhan. Apa saja yang saudara butuhkan. Ketika sebentar saya ajak berdoa, tolong saudara bangkit berdiri. Dan saya ingin supaya saudara boleh mendapatkan mujizat Tuhan. Urusan keuangan yang macet, urusan keluarga, urusan rencana-rencana yang terpending saat ini. Sebagian harus di-cancel. Saudara, urusan kesehatan, mungkin ada keluarga kita yang menderita, terinfeksi oleh virus ini. Apa saja, ketika saudara berdiri pejamkan mata, angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Saudara, sekarang saya akan mendoakan saudara. Ikuti doa saya. Ya Bapa yang baik, hamba datang di hadirat-Mu yang kudus. Jamahlah hidup hamba, tubuh, jiwa, dan roh hamba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Menyucikan saya. Membasuh saya. Menyembuhkan saya. Memulihkan saya. Hubungan pribadi saya dengan Engkau. Dan memulihkan keadaan negatif saya. Dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit. Segala roh derita. Segala kegagalan. Kemiskinan dan kekurangan. Ketidakharmonisan keluarga. Masa depan yang suram. Ketakutan dan kekhawatiran. Dalam nama Yesus. Semua katakan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan saya dan memberi kemenangan dari sorga bagi hidup saya dan keluarga saya. Yang percaya ucapkan terima kasih kepadanya. Angkat dua tangan saudara, haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah jatuh hati kepada kami. Dan doa kami masuk dalam telinga Tuhan. Dan kami percaya saat kami mendengar ini, kami mendapat kelepasan. Karena Engkau telah membayar. Tabir itu sudah terrobekkan. Dan kami boleh memandang tabut perjanjian-Mu ya Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian. Di dalam keadaan saudara seperti apapun. Dan Tuhan yang mengerjakan lebih dari yang engkau tidak mampu kerjakan. Diberkatilah saudara-saudara yang telah menyebarkan link ini supaya orang lain boleh mendengar firman. Dan boleh dijamah oleh kuasa Allah. Diberkatilah semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.